Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Pesan FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di Warung Kopi Kripto Tarakan Pesan FX. Oke teman-teman, seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini teman-teman. Kemudian untuk teman-teman yang belum bergabung bersama grup Telegram Tarakan Pesan Free Airdrop, saya mengundang teman-teman untuk bergabung dalam grup Telegram ini. Jadi di sini kita akan membahas tentang bagaimana menciptakan peluang keuntungan di dunia kripto cukup hanya dengan bermodalkan handphone dan internet teman-teman. Jadi untuk linknya akan saya letakkan pada deskripsi yang ada di video ini. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas kembali tentang Pi Network. Ini ada sebuah postingan menarik dari Trang Dang Tai. Ini seorang pionir dengan 10.000 follower. Ini beliau menulis apa yang akan kita lihat pada saat Pi Network Open Mainnet teman-teman. Kita tahu bahwa kemarin Core Team itu menawarkan kepada para pionir untuk mendaftarkan usaha-usaha mereka di dalam untuk bekerja sama dengan core team di dalam rangka open mainnet ke depan teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini ada beberapa bisnis yang bisa kita ajukan untuk kita menjadi partner dari core team di dalam Pi Network. Kita akan membahas hal ini. Jadi Pi Network adalah salah satu proyek cryptocurrency yang paling ditunggu-tunggu di seluruh dunia. Sejak pertama kali diperkenalkan, Pi Network telah menarik perhatian banyak orang dengan janji desentralisasi, keberlanjutan, dan kemudahan akses teman-teman. Kemudian pertanyaannya, ketika akhirnya Pi Network memasuki tahap open mainnet, apa yang bisa kita lihat teman-teman? Kita akan melihat beragam fitur baru dan inovasi baru yang akan sangat memperkuat ekosistem blockchain ini teman-teman. Jadi dalam ulasan ini mari kita eksplorasi berbagai elemen yang akan kita temui di Pi Network ketika mainnet terbuka. Jadi ada beberapa hal yang perusahaan akan launching atau mengajak para pionir untuk bergabung. Yang pertama kita membahas tentang Anchor, kemudian AMM, Blockchain Layer 1, BridgeX, Crypto Marketing. Kita akan membahas tentang hal ini. Jadi sebelum menyelami fitur-fitur teknis yang akan tersedia di Pi Network pada saat open mainnet, penting untuk memahami visi dan misi dari jaringan ini, teman-teman. Jadi Pi Network ini berupaya untuk menjadi solusi bagi permasalahan yang dihadapi oleh banyak cryptocurrency lain, yaitu ketidakmampuan untuk diakses oleh orang biasa. Jadi dengan model penambangan yang berbasis pada perangkat seluler, Pi Network memungkinkan siapa saja untuk berpartisipasi dalam jaringan ini tanpa memerlukan perangkat keras mahal atau konsumsi listrik yang tinggi, teman-teman. Nah, sekarang apa yang akan kita lihat pada saat open mainnet, teman-teman? Ini yang pertama kita akan bahas tentang Anchor ini. Jadi Anchor ini dalam konteks Pi Network dapat dipahami sebagai pondasi atau acuan stabil bagi pengembangan dan ekosistem yang berkelanjutan. Jadi dalam dunia blockchain, Anchor ini sering merujuk pada entitas atau protokol yang memberikan kepercayaan dan stabilitas. Jadi dalam Pi Network, Anchor ini mungkin akan terkait dengan node validator yang memainkan peran penting dalam menjaga keamanan jaringan atau bahkan bisa berarti mekanisme tata kelola komunitas yang kuat, teman-teman. Jadi sebagai pondasi utama, Anchor ini akan menjadi penjaga stabilitas yang memungkinkan ekosistem berkembang dengan lebih terstruktur dan terdesentralisasi. Komunitas global Pi Network yang kuat diharapkan akan berfungsi sebagai Anchor ini dan memberikan stabilitas dalam masa transisi menuju open mainnet. Kemudian yang kedua AMM, teman-teman. Ini akan kita lihat pada saat ekosistem Pi Network open mainnet. Akan ada developer atau kalangan bisnis yang masuk yang bergerak di dalam AMM. Jadi kalau teman-teman belum tahu, AMM ini adalah Automated Market Maker. Jadi ketika Pi Network masuk ke dalam tahapan open mainnet, kita juga bisa mengharapkan munculnya Automated Market Maker dalam ekosistemnya. Jadi
AMM ini adalah protokol yang memungkinkan perdagangan aset digital di bursa desentralisasi atau DEX tanpa harus menggunakan buku pesanan atau order book, dan ini berarti likuiditas bisa disediakan oleh pengguna dan mereka akan diberi imbalan melalui sistem liquidity pool, teman-teman. Jadi implementasi AMM di P-Network ini akan memberikan kesempatan bagi pengguna untuk berdagang Pi dengan token lain secara otomatis tanpa harus bergantung pada pihak ketiga, dan hal ini akan mendukung keberlanjutan ekosistem dan mempercepat adopsi cryptocurrency Pi di berbagai pasar, teman-teman. Kemudian bagi teman-teman yang memiliki keahlian dalam blockchain layer 1 itu juga diharapkan oleh core team untuk bekerja sama. Silakan ajukan proposalnya melalui kalau kita masuk ke mainpi.com itu ada proposal yang bisa diajukan. Jadi pada saat open mainnet itu kita akan melihat ada blockchain layer 1 di dalam P-Network, teman-teman. Jadi blockchain P-Network ini beroperasi di layer 1 atau layer 1 yang berarti bahwa P-Network memiliki blockchain-nya sendiri dan tidak bergantung pada blockchain lain seperti Ethereum atau Binance Smart Chain. Jadi layer 1 adalah jaringan dasar, tempat transaksi dan kontrak pintar atau smart contract dieksekusi secara langsung, teman-teman. Jadi keberadaan layer 1 di P-Network ini sangat penting karena memberikan desentralisasi yang lebih kuat dan kontrol penuh terhadap ekosistem. Jadi dengan layer 1 ini maka P-Network mampu mengimplementasikan solusi-solusi inovatif seperti peningkatan throughput, kemudian biaya transaksi yang lebih rendah, serta kontrol atas protokol konsensus yang digunakan, teman-teman. Kemudian pada saat open mainnet kita akan melihat BRIT, teman-teman. Jadi ini adalah gambaran P-Network pada saat open mainnet. Jadi yang kita akan melihat ada developer yang menawarkan proposal ke dalam core team dalam bentuk BRIT. Jadi BRIT ini adalah jembatan ke blockchain lain. Jadi untuk memastikan interoperabilitas dengan blockchain lain, P-Network mungkin akan mengembangkan BRIT atau jembatan lintas rantai. Jadi BRIT ini akan memungkinkan token Pi untuk dipindahkan ke token lain seperti Ethereum atau Binance Smart Chain, dan ini akan memberikan fleksibilitas bagi pengguna yang ingin memperdagangkan atau memanfaatkan Pi di ekosistem lain yang sudah mapan, teman-teman. Jadi selain itu BRIT ini pada saat open mainnet ini juga penting untuk likuiditas dan adopsi global, dan ini akan memungkinkan lebih banyak pengguna mengakses token Pi di berbagai bursa atau platform desentralisasi, teman-teman. Kemudian yang ketiga, ini bagi teman-teman yang menguasai dalam persoalan cek ini sama oleh core team dipersilakan mengajukan proposal. Jadi kalau kita lihat pada saat open mainnet ini P-Network juga akan berbicara tentang cek, teman-teman. Jadi cek ini adalah bursa sentralisasi. Selain berfokus pada desentralisasi, P-Network juga kemungkinan pada saat open mainnet akan menjalin kemitraan dengan bursa sentralisasi atau cek untuk memperluas ketersediaan token Pi. Jadi cek seperti Binance atau Coinbase itu akan berperan sebagai platform di mana pengguna dapat memperdagangkan cryptocurrency dengan cepat dan mudah. Dengan terdaftarnya Pi di cek, maka pengguna dapat mengakses likuiditas yang lebih besar dan dengan mudah menukar Pi dengan aset lain. Dan hal ini akan meningkatkan adopsi dan memberikan stabilitas harga untuk Pi, teman-teman. Jadi ini adalah gambaran hal-hal yang akan terjadi pada saat open mainnet. Jadi ini kalau teman-teman menyadari, ini P-Network ini ke depan sangat luar biasa, teman-teman. Jadi demikian update informasi, teman-teman. Untuk poin-poin selanjutnya kita akan bahas di video lainnya. Tetap semangat, klik petirnya, ignore the hater. Dan bagi yang ngopi, silakan diseruput kopinya mumpung masih panas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.